Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Naswa Harizatunisa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang musyarakah. Nah, yang pertama dan yang paling utama adalah definisi dari musyarakah. Apa itu musyarakah? Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menyatukan modal dan usaha dalam melakukan suatu proyek bisnis. Nah, jadi dalam musyarakah ini bukan hanya modal yang bareng-bareng, tapi juga usaha dilakukan secara bersama-sama. Keuntungan dan kerugiannya dibagi dengan adil sesuai dengan kesepakatan, dan setiap pihak berhak untuk ikut serta berpartisipasi dalam bisnis. Contoh konkret dalam penerapan kehidupan sehari-hari, contohnya ada Bapak Ahmad, Bapak Bintang, dan Bapak Nur. Nah, Bapak Ahmad, Bapak Bintang, dan Bapak Nur, mereka memiliki modal dan mereka juga bisa berusaha. Kemudian mereka bertiga bekerja sama dalam hal modal, patung-patungan modalnya, dan kemudian dalam usahanya juga mereka bertiga mengelola usaha tersebut secara bersama-sama, dan kemudian keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ada di awal. Fatwa MUI terkait dengan musyarakah adalah Fatwa MUI nomor 45 tahun 2002. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam akad musyarakah yang pertama dan yang paling utama adalah kejelasan dan kesepakatan di awal tentang yang pertama, modalnya berapa persen. Nah, yang kedua adalah pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, proyeknya dilakukan selama berapa lama waktunya. Itu harus jelas dan harus disepakati dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, yang kedua, tujuan dari bisnisnya itu harus jelas. Jadi bisnis itu harus punya tujuan yang jelas, dan setiap orang yang berpartisipasi itu harus memahami dengan betul, memahami dengan benar terkait dengan tujuan bisnisnya itu mau dibawa kemana, value bisnisnya itu apa gitu. Jadi di awal tuh harus benar-benar semua pihak paham dan sepakat akan tujuan dari bisnisnya, dan pastikan tujuan dari bisnisnya itu sesuai dengan syariah ya. Jadi kita harus mengedepankan nilai-nilai syariah dalam tujuan bisnisnya. Hal ketiga yang harus disepakati adalah transparansi dan komunikasi yang jelas. Jadi dalam proses bisnis itu sangat penting untuk diperhatikan tentang komunikasi, sehingga tidak terjadi miskomunikasi ataupun tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah proses bisnis tersebut. Jadi segala sesuatunya harus dikomunikasikan dengan baik dan benar, dan tentunya sesuai dengan syariah. Oke guys, sekian yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.